Kita akan membahas soal latihan 3. Nomor 1. AB, jika A 1,0, B 6,0, maka AB sama saja dengan apa? Vektor OB dikurang vektor OA. Vektor OB dikurang vektor OA berarti OB-nya adalah 60, OA adalah 10, maka hasilnya adalah 50. 50 kalau dinyatakan dalam bentuk itu adalah 5i ditambah 0j atau 5i. Ini kuncinya adalah C ya. Kemudian yang berikutnya CD. CD itu berarti OD. CD sama saja dengan OD. OD adalah 10,3 dikurang dengan OC min 1 min 6. Kalau kita hitung ini 10 kurang min 1 adalah 11. 3 dikurang min 6 adalah 9. Positif 9. Jadi 11i ditambah 9j. Kita cari 11i ditambah 9j adalah D ya. Nah sekarang yang nomor 3. EF. Berarti EF, vektor EF itu sama saja dengan apa? OF 15 min 2 OF-nya. Kemudian OE-nya adalah kurang 10 min 1. 10 min 1 ya. Nah kita hitung 10 kurang 15 adalah 5. Min 1 dikurang min 2 maaf ya. Min 2 dikurang min 1 artinya min 2 tambah 1 adalah min 1. Hasilnya adalah 5i ditambah dikurang j. 1j. 5i dikurang 1j, jawabannya B ya. Nah sekarang yang nomor 4. Nomor 4 VK. VK, saya tulis di sini ya, VK. Itu sama saja dengan apa? OQ-nya adalah 02 dikurang OP-nya adalah 11,7. Berarti 0 kurang 11 adalah min 11. 2 dikurang 7 adalah min 5. Maka hasilnya adalah VK-nya adalah min 11i dikurang 5j. Min 11i dikurang 5j, jawabannya E ya. Dan yang terakhir adalah XY. XY kalau kita tulis di sini XY ya. XY berarti OY-nya adalah 1 min 2 dikurang OX min 5 4. Nah hasilnya adalah 1 dikurang min 5 adalah 1 plus 5 ya, sama saja dengan 6. Min 2 dikurang min 2 dikurang 4 adalah min 6. Berarti 6E ya, 6I min 6J. 6I min 6J, 6I min 6J adalah A ya. Sekarang yang nomor 6. Diketahui A-nya adalah 3I, J, yang B-nya adalah 2I, plus 13J. Kalau kita bikin vektor kolomnya adalah 3 min 1. Yang ini 2, 13 ya. Kemudian yang C, min 2I, min 8J. Nah, kalau kita bikin vektor kolomnya adalah min 2, min 8. Nah, lalu yang ditanyakan saya ambil yang bagian B. A plus B plus C ya. A plus B plus C berarti 3 min 1, 2, 13, min 2, min 8. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 3 tambah 2 tambah min 2 adalah 3. Kemudian min 1 tambah 13 plus 12 ya. Plus 12 ditambah min 8 adalah 4. Jadi ada A plus B plus C adalah 3, 4. Nah kalau ditanya yang bagian keduanya adalah panjang A plus B plus C. Gampang aja ya, panjangnya kita ambil yang paling terakhir ini. Berarti akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 9 tambah 16, 25 ya. Akar 25 itu sama saja dengan 5. Itu ya, bagian yang 6. Kita ambil yang 7 adalah V-nya adalah 5I
ditambah 6J, vektor kolomnya adalah 5, 6 ya. Kemudian K-nya itu adalah 2I ditambah 2J, hasilnya adalah 2, 2. Nah, tentukan saya coba yang nomor A aja ya. Sama aja, A dengan B sama. Tentukan V min K, maka hasilnya adalah V-nya artinya 5, 6 dikurang 2, 2. Ini hasilnya adalah 3, 4 ya. Sehingga panjang V min Q ternyata hampir sama dengan soal yang itu ya. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25, hasilnya adalah 5. Jadi itu ya, jawabannya nomor A. 8 itu U-nya adalah 3 min 1, V-nya adalah 1, 4, W-nya adalah min 7, 7. Min 7, min 7 ya. Min 7. Lalu dinyatakan tentukan A. Oh ya, A. A-nya adalah apa? Yang bagian A. Vektor A adalah U, vektor U tambah vektor V tambah vektor W. Berarti 3 min 1 ditambah 1, 4 ditambah min 7, min 7. Nah, 3 tambah 1, 4, 4 tambah min 7 adalah min 3. 1 tambah min 1 tambah 4 adalah 3, 3 tambah min 7 adalah 4. Min 4 ya. Sehingga kalau kita nyatakan dalam vektor, ditanyakan vektor satuan A. Vektor satuan A itu rumusnya apa? Vektor satuan A itu atau R. Vektor itu sama saja dengan vektor A dibagi panjang A. Vektor A sendiri apa? Min 3I. Ini saya ubah ya. Jadinya min 3I min 4J. Nah, min 3I ditambah dikurang 4J ya. Sedangkan panjang A sama saja apa? Min 3 kuadrat ditambah min 4 dikuadratkan. Nah, artinya min 3I min 4J. 3 dikuadratkan 9. 9 tambah 16 adalah 25. Ini sama saja dengan 1/5 ya. Min 3I min 4J. Nah ya. Oke, itu berarti vektor satuannya. Yang ditanya adalah vektor satuan A. Ini bagian yang B-nya. Oke ya. Menjawab yang bagian D aja ya. Nomor 9 bagian D saja. Diketahui A-nya itu adalah saya tulis di sini dulu, min 2 I ditambah 3J, atau dengan menggunakan vektor kolom berarti min 2, 3. Yang B, vektor B itu adalah 3I min 4J. 3I min 4J. Kalau vektor satuan kolomnya adalah 3 min 4. D aja. Kita gunakan yang D. Soal yang D, 2A min 3B. Berarti ini materi apa? Materi perkalian dengan skalar langsung operasi aljabar perhitungannya ya, dikurang 3 kali 3 min 4 ya. Nah, 2A, A-nya adalah 2 min 2, 3, B-nya adalah 3 min 4. Kita hitung ya. Kita kalikan komponennya dengan bilangan 2, berarti skalar 2, 2 kali min 2 adalah min 4, 2 kali 3 adalah 6. Dikurang 3 kali 3, 9, 3 kali min 4 adalah min 12. Kalau kita jumlahkan, kalau kita kurangkan ya, min 4 dengan min 9 adalah min 13. 6 dikurang min 12 adalah 18, positif 18. Nah, itu ya. Jadi nilainya ini ya. Berarti 2A tambah 3B. Nah, selanjutnya kita coba soal yang nomor 10. Min 2 berarti ini min 2 min 1. Ini 4 min 3 ya. Yang ini 6 0, 6 0, 6 0 min 0. Oh iya, ini ya saya coba ini ya. Saya ganti dengan 2 ya, 2. Nah, saya ganti dengan 2. Nah, sekarang kita coba yang nomor 10. Yang OA itu adalah min 2I min J, atau faktor kolomnya adalah min 2 min 1. Kemudian OB
itu adalah 4I min 3J. Hasilnya adalah 4 min 3. OC itu adalah 6I. 6I berarti 6, J-nya nggak ada berarti 0. Sedangkan OD itu 2J atau 02. Jadi biar akan agak terbentuk ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini. Kalau AB itu sama saja dengan OB dikurang OA ya. OB-nya adalah 4 min 3 dikurang min 2 min 1. Hasilnya adalah 6 min 4. Kemudian yang di C ya, bagian B DC. DC itu sama saja dengan apa? DC itu sama saja OC dikurang OD. OC-nya adalah 60 dikurang 02. Hasilnya adalah 6 min 2. Oke ya. Kemudian min 3 dikurang min 1 adalah min 2. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian AD. AD itu adalah apa? OD 02 dikurang OA min 2 min 1. Min 2 min 1. Hasilnya adalah 0 kurang min 2 adalah 2. 2 dikurang min 1 adalah 3. Kemudian yang terakhir BC. BC ya D. BC itu adalah BC adalah OC 60 dikurang OB ya. OB-nya itu 4 min 3. Nah, 6 dikurang 4 2. 0 dikurang min 3 adalah 3. Nah, lalu ditanya ya, apa hubungan AB dengan dan DC? Yang bagian A. AB dengan DC. Ini sama ya. Dan angkanya sudah sama, ini searah. Berarti AB itu sama dengan DC. AB juga sejajar DC ya. Karena arahnya sama. Jelas ini AB-nya, panjang AB juga sama dengan panjang BC juga ya. Oke ya. Karena apa? AB sama dengan DC. Lalu pertanyaan yang kedua, apa hubungan AD dan BC? AD dan BC. AD dan BC ternyata juga sama ya. Yang bagian B, oh ya ini yang bagian A-nya. Bagian 2, ini yang bagian 1. Bagian 2. AD dan BC. AB dan BC adalah AD itu sama dengan BC. Artinya apa? AB juga sejajar dengan DC dan panjang AB juga sama dengan panjang DC. Oke ya. Nah, kalau ingin menyatakan sebenarnya apa? Kalau ada dua garis yang panjangnya sama, dua ruas garis yang sama, ini sama, bawahnya sama, dihubungkan, maka ini akan terbentuk yang jelasnya adalah jajaran genjang. Jadi jawabannya adalah bangun apakah ABCD? ABCD itu adalah jajar genjang. Nah, bisa kita buktikan ya, kita gambarkan di sini ya. Jadi kalau OA itu min 2 min 1, jadi A-nya adalah min 2, min 1. Min 2, min 1 di sini titik A-nya ya. Kemudian titik OB-nya adalah 4, min 3. 4, min 3 karena titik B-nya ya. Karena OB-nya adalah 4 min 3, jadi B-nya adalah 4, min 3. Berarti taruhnya di sini. Ini ya, kita hubungkan yang B-nya. Nah, lanjut. Kemudian yang
titik C, OC-nya adalah 60, maka titik C-nya adalah 60 di sini C-nya. Terakhir OD-nya adalah 2, IG atau 02 berarti 0,2. 0,2 di atas sini ya. Ini 0,2 D-nya. Sehingga kalau kita hubungkan ya, ini bentuk jajar genjang ya. Jajar genjang. Nah, karena sudutnya tidak 90 semuanya ya. Nah, ini kan sama dan searah. Kalau vektornya yang ini juga sama dan searah. Kita coba yang nomor 11 ya. 11 itu adalah V, itu adalah TI plus 5J. Kemudian vektor K itu adalah I min 6 plus TJ. Tentukan nilai T jika vektor V sejajar vektor K. Kalau sejajar itu bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Bisa V itu sama dengan K, tetapi bisa juga misalnya K-nya itu adalah M kali V. Nanti kalau M-nya 1 berarti sama ya. Jadi ini pakai yang ini aja. Kemudian kalau kita ingat ya, vektor Q tadi bisa dinyatakan dengan apa? V-nya itu bisa dinyatakan dengan T5. Sedangkan Q-nya adalah ini 1 ya, 1 min 6 min T. Boleh dinyatakan seperti itu ya, vektor kolom. Sehingga kita coba yang bawah ini. Q itu sama dengan M kali V. Q-nya adalah 1 min 6 min T. Itu ada bilangan M, skalar itu T5. Kalau kita kalikan, berarti M kali T itu sama dengan 1. Kemudian 5M itu sama dengan min 6 min T. T itu sama saja dengan apa? 1/M. Boleh disubstitusikan ke sebelah sini. Berarti 5M itu sama dengan min 6 min 1/M. Ganti dengan substitusi kedua ke arah sini ya. Nah, kalau kita pindah ruas berarti 5M ditambah 1/M itu adalah min 6. 5M, M kuadrat ya, dikalikan M ya. Ini ditambah 1 sama dengan min 6M. Nah, pindah ruas 5M dikurang plus 6M ya. Sama dengan min plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau kita faktorkan, ini 5M ya. Yang ujungnya adalah M, pasti ujungnya 1, ini 1. Sama dengan 0. Berarti yang pertama 5M itu sama dengan 1. Berarti M-nya adalah min 1/5 ya. Yang kedua M plus 1 sama dengan 0, berarti M-nya adalah min 1. Jadi ada dua kemungkinan, min 1/5 atau min 1. M-nya sudah ketemu, maka ini kan masukkan ke sini boleh. Berarti T-nya itu adalah ini min 1/5 ya, min 1/5. Atau kalau demikian nilainya adalah min 5, T yang pertama. T yang kedua adalah 1/M ya, karena T-nya adalah 1/M. Berarti 1 per min 1 sama dengan min 1. Nah, kita ingat bahwa Q itu adalah sejajar jika M kali V. Ada bilangan M sehingga nilainya sama. Q-nya adalah 1 min 6 min T. Itu sama dengan M kali P-nya adalah T5. Ada bilangan bulat M. Nah, kita coba. Kalau T-nya tadi adalah min 5. Min 5 berarti 1. Min 6 dikurang min 5 adalah min 1. Sebelahnya tadi min 5 adalah 5. Jadi pengali di sini adalah 1/5 ya. Ini 1/5 jadinya. 1/5 atau min 1/5. Sama ya. Kemudian kelipatannya. Kemudian yang kedua, kalau T-nya adalah min 1. T-nya min 1 berarti ini jadinya 1. Min 6 dikurang min 1 jadi min 5. Yang atasnya 1
min 1, 5 ya. Ini juga kelipatannya juga ya, ada bilangan tertentu sehingga mereka ini akan sama. Ada bilangan M sehingga nilainya sama, oke ya. Nah, jadi kalau sejajar seperti ini syaratnya. Sejajar maka Q-nya itu ada sama dengan M kali V. M itu adalah bilangan skalar atau bilangan real. 12 soalnya jika A itu adalah 3I ditambah 2J. Kalau kita bikin vektor kolom 32. Yang B-nya adalah 2I min 4J atau 2 min 4. Yang C itu adalah 5Y min 12J. Oke ya, 5 min 12. Jika C adalah KA plus HB, tentukan nilai K dan H. Berarti C itu sama saja adalah 5 min 12. Itu sama saja dengan apa? Kita kalikan A-nya adalah 32, berarti K kali 32 ditambah H kali 2 min 4. Artinya apa? Kalau kita kalikan ini 3K, 2K, 2H min 4H. Maaf ya, 4H. Sehingga nilainya adalah 5 min 12. Kita nyatakan dalam persamaan linear dua variabel ya. Ini adalah 5. 2K min 4H itu sama dengan min 12. Oh, gini sama ya. Kita bagi 2 yang ini. Sehingga ini tetap ya. Ini bagi 1, ini bagi 2 atau kalikan setengah. Ini 3K tambah 2H sama dengan 5. Yang ini 2K, K min 2H sama dengan min 6. Kita jumlahkan. Karena ini sama-sama berbeda tanda. Kita jumlahkan. Ini jadi 4K. Yang ini jadi min 1. Berarti K-nya adalah min 1/4. Masukkan ke salah satu. Ini berarti K min 2H itu sama dengan min 6. Ini min 1/4 dikurang 2H itu adalah min 6. Min 2H sama dengan min 6 ditambah 1/4. Ini bisa kita ubah jadi per 4. Berarti min 24/4 ya ditambah 1/4. Maka hasilnya adalah min 23/4. Maka min 2H itu sama dengan min 23/4. Maka hanya itu bisa dinyatakan dibagi ya. Min 23/8. Oke. Nomor 13. Diketahui O titik pangkal dan titik A, B, C posisinya OA itu adalah 9I min 10J atau 9 min 10. OB itu adalah 4I plus 2J atau ditulis 4, 2. OC itu adalah MI min 2J sama dengan M min 2. Tentukan panjang vektor satuan yang searah dengan AB. Berarti kita cari AB-nya dulu ya. Vektor AB itu sama saja dengan OB dikurang OA ya. Kalau kita hitung ini berarti 4 kurang 9 adalah min 5, 2 dikurang min 10 adalah plus 12. Jadi panjang AB dulu itu sama saja dengan min 5 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. 25 tambah 1, 44. Hasilnya adalah 69 ya, 169. Atau akar 169 adalah 13. Oke, sudah ketemu 13. Lalu vektor satuannya ditanya vektor satuan yang searah dengan AB. Vektor satuan searah AB sama saja dengan vektor AB dibagi panjang vektor AB. Vektor AB-nya adalah min 5. Ini saya tulis min 5I plus 12J. Min 5I plus 12J per 13. Atau kita tulis 1/13 kali min 5I plus 12J. Oke ya. Udah. Lalu pertanyaan yang berikutnya. Tentukan nilai M agar AB dan BC segaris. Kalau AB dan BC segaris, pelajaran kita minggu yang lalu, ini dinyatakan bahwa apa? A, B, C segaris
Maka ada bilangan real atau bilangan skalar A, B itu sama dengan K kali BC ya. Nah, AB-nya tadi adalah min 5, 12. Itu K. BC-nya kalau kita nyatakan, ini BC-nya dulu ya. BC-nya OC berarti M min 2 dikurang 42. M kurang 4. Min 2 dikurang min 2 min 4. Sehingga hasilnya adalah M min 4 min 4. Nah, kita bisa cari. Berarti min 5, 12 itu sama dengan K kali M min 4. Bawahnya adalah min 4K. Sehingga dari bawah yang paling gampang ya. Berarti min 4 kali K itu adalah 12. Berarti K-nya adalah min 3. Kita cek aja atasnya. M-nya. Berarti min 5 itu sama dengan min 3 kali M kurang 4. Min 5 sama dengan min 3M plus 12. Pindah ruas, min 3 jadi positif ya, min 3M. 5 pindah ke 11 jadi 17. Berarti M-nya adalah 17/3. Jadi ketemu. Tentukan nilai M-nya ya. Nilai M agar ABC segaris. Jadi M-nya adalah 17/3. C-nya ada 2 ya. Dan C, jika M-nya 1 ya, tentukan nilai OA plus KOB ditambah TOC sama dengan 0. Nah, tadi OA-nya tadi adalah 9 min 10 ya, 9 min 10. Kemudian K kali 42 ditambah T-nya tadi diganti ya. M-nya adalah 1, berarti 1 min 2. Bernilai 0. Oke ya. Sekarang kita tes dulu ya. Berarti 9 min 10. Saya masukkan K-nya ke atas. 4K, 2K. Kemudian kalikan T, 1T min 2T. Itu sama dengan 0. 0 ini sama saja dengan vektor 0, 0 ya. Nah, berarti 4K ditambah T itu ditambah 9 itu sama dengan 0. Berarti 4K ditambah T itu sama dengan min 9. Ini yang pertama, persamaan linear pertama. Kemudian yang bawahnya min 10 ditambah 2K min 2T itu sama dengan 0. Berarti 2K min 2T itu sama dengan plus 10 ya, plus 10. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, ini bisa disederhanakan jadi K min T sama dengan 5. Ini yang kedua. Yang kedua ini kita coba gabungkan dengan yang pertama. Eliminasikan 4K ditambah T itu adalah min 9. K min T itu sama dengan 5. Kita jumlahkan. 4 tambah 1, 5. K, T ditambah min T adalah 0, itu min 9 tambah 5 adalah min 4. Maka K-nya adalah min 4/5. Ketemu ya, min 4/5. Kemudian bisa kita gunakan yang ini, yang atas ini. Jadi K min T sama dengan 5. Berarti min 4/5 dikurang T itu sama dengan 5. Berarti min T sama dengan 5 ditambah 4/5. Min T itu ini 25 ya, 25/5 ditambah 4/5. 29/5. Maka T-nya adalah min 29/5. Ya, udah ketemu K-nya. Min 4/5, T-nya adalah min 29/5. Itu yang bagian pertama, pertanyaan soal pertama. 13 bagian 2, vektor OD sedemikian ya, OD sedemikian sehingga A, B, C, D itu adalah jajar genjang ya. Nah, jadi diminta menentukan M-nya sudah 1 ya. M-nya 1, maka kita mencari OD ya. Berarti mencari OD. OD-nya yang dicari. Nah, misalnya gini, kalau kita bikin sketsanya ya, kalau kita bikin gambarannya, misalnya A,
B, C, D. Kita cek 9 min 10 ya, 9 min 10 atau 9,10 ya, min 10. Yang B-nya kita temukan 42. 42. C-nya ini 1 min 2, maka yang ditanya adalah OD. OD ya. Kalau demikian kita bisa nyatakan apa? AB itu nilainya, AB-nya tadi nilainya adalah 42 dikurang 9 min 10 ya. Hasilnya adalah min 5, 12. Kemudian DC itu bisa harus hasilnya adalah apa? Hasilnya DC itu adalah AB DC ya. Nah, berarti 1 min 2 dikurang D-nya kita misalkan adalah AB, A, B, kecil A, B. Itu hasilnya adalah 1 min A, kemudian min 2 min B. Nah, ini nilainya harus sama. Nah, karena dia jajar genjang itu 2 garis yang sejajar dan sama panjang ya. Kemudian itu yang pertama, berarti arti apanya? 1 min A itu adalah min 5, kemudian min 2 min B itu adalah 12. Sehingga kalau kita nyatakan ini min A itu sama saja min 5 dikurang 1, berarti min A adalah min 6, berarti A-nya adalah 6. Oke, 6 ya. Kemudian yang kedua, min 2 min B itu sama dengan 12. Min B itu sama dengan 12 ditambah 2. Min B itu sama saja dengan 14 ya, berarti B-nya adalah min 14. Jadi vektor titik D-nya itu adalah 6, min 14. Maka vektor OD-nya itu sama saja dengan 6 min 14 atau 6I min 14J. Bisa juga kalian samakan apa? AD, vektor AD, maaf ya, AD itu sama saja dengan vektor BC. Hasilnya juga sama ya, hasilnya sama yaitu 6I, jadi D-nya adalah 6, OD-nya adalah 6I min 14J. Oke ya. Saya mengambil nomor 14 ini ada 2 soal ya. Ini tentang pembagian ya, pembagian ya. Nomor 14. Tentukan titik P apabila A-nya itu adalah, kita coba yang bagian, kita ambil salah satu ya. Salah satunya yang A dan C aja ya. Yang A dan C. A-nya adalah 1, 2. B-nya adalah 11, 7. Dengan perbandingan AP berbanding PB itu sama dengan 2:3. Kita mencari titik koordinat P atau vektor P sama aja ya. Nah, kalau bentuk seperti ini, kalau kita misalkan ini ya, ini A-nya, ini O-nya, ini B-nya. Perbandingan AP berarti gini. Nah, ini ya, ini 2, ini 3. Perbandingan seperti itu, maka ini titik P-nya. Sehingga kita ingat ini titik B-nya adalah B-nya 11,7. Yang ini adalah 1,2. Maka V, vektor V itu sama saja dengan apa? Kalikan silang 2 dengan 2 dikali 11, 7 ditambah 3 kali 1, 2 dibagi 2 tambah 3. Masih ingat rumus keterbagian ya? Berarti ini 2 kali 2, 2 kali 11, 22 ditambah 7 kali 2, 14 ya. Yang atasnya 3, 6 dibagi 5. 22 tambah 3 adalah 25. 14 tambah 6 adalah 20. Kalau kita bagikan 5, ini hasilnya adalah vektornya adalah 5 dan 4. Maka titik V-nya sama saja 5,4 ya. Itu ya, 5,4. Ketemu ya? Nah, kita ambil lagi perwakilan yang C ya, yang C. Yang C ini yang A, yang C. Kita ambil yang pembagian luar ya. Ini pembagian dalam. C-nya itu A-nya adalah min 2,3. B-nya adalah 4,1 dengan perbandingan AP berbanding PB
itu adalah 3 berbanding min 1. Nah, ini A. Ini yang B-nya di sini. Nah, maka P-nya pasti di luar. AP-nya 3, berarti V-nya di sini. 3, oke ya. Kemudian balik lagi, PB-nya adalah min 1. Nah, terus ya. Nah, ini O ya. P 3 banding 1. A-nya berapa tadi? Min 2, 3. B-nya adalah 4, 1. Caranya takut tertukar, maka titik V-nya, vektor V itu gini. Yang 3 ini kan tidak menyentuh, berarti 3, 4 dengan 1 ya. Sedangkan min 1 dikalikan ke sini. Tambah min 1 kali min 2, 3. Dibagi 3 tambah min 1. 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. Ini jadinya plus min 1 kali min 2 jadi plus 2. Min 1 kali 3 adalah min 3. Dibagi 3 tambah min 1 adalah plus 2 ya. Sehingga 12 tambah 2 adalah 14. 3 tambah min 3, 0. Berarti dibagi 2 hasilnya adalah 7, 0. Atau titik P-nya adalah 7,0. Gampang ya. 7,0. Oke. Selanjutnya kita tes yang nomor berapa lagi? Nomor 15. Oh sama ya. Kurang lebih sama. Nomor 15 kurang lebih sama. Menentukan titik tengah, titik perpanjangan. Kemudian nomor 16 titik perpanjangan VK. Berarti di luar sama ya. Kurang lebih dengan A dengan C tadi. Nah sekarang kita langsung ke nomor 17 aja. Titik-titik segitiga VQR, V itu adalah min 1, min 2. K itu adalah 4, 3. R adalah min 6, 8. A membagi PK perbandingan 2 dan B membagi RP perbandingan C. Oke ya. Tentukan koordinat ABC. Tunjukkan bahwa ABC adalah segaris. Nah, kita sketsakan. Misalnya ini segitiga barang dulu ya. Ini P, ini Q, ini R. Titik A membagi PQ. Ini A-nya membagi dengan perbandingan 2 berbanding 3. Berarti ini titik Q-nya di 2 ya. Q-nya. Ini A ya, sorry. Ini A. P-nya tadi kita tulis min 1, min 2. Q-nya adalah 4, 3. R-nya adalah min 6,8. Misalkan ini titik A-nya adalah 2 berbanding 3. Nah, bisa kita tentukan ini misalnya ada tertentu titik O, di sini O ya. Misalnya ini O, sama ya. Nah, titik A, vektor A itu bisa dinyatakan apa? 2 dikalikan 4, 3, ditambah 3 kali min 1, min 2. Caranya ini dikalikan ini dikalikan ini. Oke ya, dibagi 2 tambah 3. Vektor A-nya itu adalah 2 kali 4, 8, 6 ya. 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6, ditambah 3 kali min 1, min 3, 3 kali min 2 adalah min 6. Dibagi 5. Sekarang 8 tambah min 3, 8 tambah min 3 adalah 5. 6 tambah min 6, 0. Berarti bagi 5 hasilnya adalah 1, 0. Dibagi 5 ya, maka titik A-nya adalah 1,0. Ketemu titik A-nya adalah 1,0. Oke ya. Sekarang titik B. Titik B membagi RP. RP ya, bukan PR ya. RP, berarti ke sini. RP dengan perbandingan 2 berbanding 3. Berarti di sini 2-nya, RP-nya di sini. 2 berbanding 3. Maka ketemu P-nya ya. Berarti titik, ini titik B, maaf ya. B, titik B ini sama saja apa? Vektor B ya, sama aja titik B. Vektor B berarti 2 kali min 1, min 2 ditambah 3 kali min 6, 8. Berarti 2 tambah
3. Tekniknya gini ya, cara tepat, yang ini dikalikan ke sini, yang ini dikalikan ke sini. Oke ya. Hasilnya B vektornya adalah 2 kali min 2 adalah 2 kali min 1 min 2, 2 kali min 2 min 4, sebelahnya 3 kali min 6 min 18, 3 kali 8 adalah 24, dibagi 5. Atasnya min 2 tambah min 18 adalah min 20, bawahnya min 2 min 4, 24 adalah plus 20 ya, dibagi 5 hasilnya adalah min 4,4. Jadi titik B-nya adalah min 4,4. Oke ya. Ketemu. B-nya adalah di sini min 4,4. Oke. Perbandingannya. Titik C 9 berbanding perpanjangan adik RQ ya. 9 anggap aja ke sana. 9 di luar ya. Ke sana 9. Ini 9. Kemudian ini titik V ya. Ini titik C-nya. Kemudian ke sini min 4. Oke ya. Ke sana 9, ke sini min 4. Oke ya. Jadi nanti kalau kalian carikan titik C-nya, vektor C itu sama saja dengan yang 9. Ini titik C-nya, titik R ya dulu, ini A-nya. 9 dikalikan yang R ini. Min 6, 8 ya, karena dia nggak menyentuh. Nah, kemudian ditambah min 4-nya dikalikan dengan apa? Min 4-nya dikalikan dengan yang K-nya. 4, 3. Oke, dibagi 9 tambah min 4. Atasnya jadi 9 kali min 5, 4 ya. 9 kali 8, 72. Kemudian 4 kali min 4, min 16. Min 4 kali 3, min 4 kali 3, min 12. Dibagi 5 ya. Jadi min 54 tambah 16 ya. Berarti 70 ya. Min 70. Bawahnya adalah 60 dibagi 5. Min 70 itu adalah min 14 bagi 5 ya. 60 bagi 5 adalah 12. Jadi titik C-nya itu nanti adalah min 14,12. Ketemu ya C-nya. Hanya 1,0. B adalah min 4,4. Yang C adalah min 14,12. Sudah ketemu jawabannya. Lalu ditanya, tunjukkan bahwa ABC segaris. Oh, segaris ya. Kita cari bilangan ABC yang segaris ya. Kalau AB segaris bisa buktikan bahwa AB itu ada M kali B kali C. Ada bilangan skalar yang bisa nyatakan dengan AB sama dengan BC. AB, kalau kita lihat AB ya, ini AB berarti 4 min 4 dikurang A. Kemudian BC itu adalah apa? C dikurang B. OB. Nah, ini kalau kita lihat ini 4 dikurang ini artinya 4 dikurang 1 adalah 3. Min 4 dikurang 0 adalah min 4. Ini M kalikan min 14 tambah 4 adalah min 10 ya. 12 dikurang 4, 8. Oh sorry. Ini saya keliru. Yang B-nya ini min 4. Ini yang min 4, 4 ya. Ini min 4, 4. Berarti ini min 4 dikurang 1. Min 5. Min 5. Ini 4 dikurang 0 adalah 4 ya. Nah, ini adalah 10. Oke ya. Ternyata M-nya berapa ini? M-nya adalah setengah. Setengah kali min 10 adalah min 5. 8 dikalikan setengah adalah 4. Ketemu M-nya adalah setengah. Sehingga terbukti bahwa A, B, C itu adalah kolinier atau segaris ya. Ini salah satu pengujinya. Demikian kita telah membahas soal latihan yang terdiri dari 20 soal.
agar kita dapat memahami tentang operasi aljabar pada vektor di ruang 2.